Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi indah yang akan datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsiana Malo dengan NIM 230409. Kali ini saya akan membahas tentang sudut dan hubungannya untuk memenuhi tugas geometri Euclid. Kita akan membahas materi. Hai semuanya, kita akan masuk pada pembahasan yaitu sudut dan hubungannya. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama kali ini yaitu konsep sudut dalam geometri Euclid, dan yang kedua menjelaskan hubungan antara sudut, dan yang ketiga sudut-sudut pada segitiga, dan yang keempat menentukan besar sudut menggunakan sifat-sifat hubungan sudut. Nah, kita akan masuk pada pengertian sudut. Dalam geometri Euclid, sudut adalah bangun geometri yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki satu titik pangkal yang sama. Titik pertemuan kedua sinar tersebut disebut titik sudut atau vertex. Nah, misalnya pada gambar tersebut, titik O-nya merupakan titik sudut, sedangkan garis AO dan OB merupakan kaki sudut, dan besar sudut dinotasikan sebagai sudut AOB. Nah, kita akan masuk pada jenis-jenis sudut. Jenis yang pertama yaitu ada sudut lancip. Sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, sudut yang kedua yaitu sudut siku-siku. Nah, sudut yang besarnya tepat 90 derajat dan biasanya ditandai dengan simbol kotak kecil pada titik sudutnya. Nah, ada contoh gambarnya yaitu di mana di situ ada sudut yang besar tepat 90 derajat. Nah, dengan ditandai ada kotak. Dan yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180. Misalkan 120, 130, dan 150. Berikutnya sudut dan hubungannya. Yang pertama ada sudut berperlurus. Nah, sudut berperlurus adalah dua sudut yang berdekatan dan membentuk garis lurus, sehingga jumlah kedua sudut tersebut yaitu 180 derajat. Di situ ada contoh gambarnya. Dan sudut yang kedua yaitu sudut berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku adalah dua sudut yang jika dijumlahkan membentuk sudut-sudut siku yaitu 90 derajat. Di sini kita bisa melihat ada gambar sudut yang berbentuk 90 derajat. Dan berikutnya ada sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang saling berhadapan ketika dua garis saling berpotongan. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar sudut bertolak belakang. Dan yang keempat ada sudut sehadap. Nah, sudut sehadap adalah dua sudut yang berada pada posisi yang sama ketika dua garis sejajar dipotong dalam sebuah garis transversal. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Dan berikutnya ada beberapa contoh lain. Sudut berpenyiku, ada sudut yang membentuk sudut-sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, contoh lain sudut berperlurus yaitu sudut-sudut yang membentuk sudut lurus atau 180, ada contoh gambar yang lain.
Dan berikutnya ada sudut pada satu titik. Nah, sudut yang berbagi satu titik sudut dan membentuk 360 derajat. Di sini kita bisa melihat contoh gambarnya, yaitu misalkan A ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 360 derajat. Nah, hubungan antara sudut berikutnya yaitu dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis. Nah, dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis akan membentuk sudut-sudut seperti berikut. Yang pertama yaitu ada sudut bertolak belakang, sudut berseberangan, dan sudut sepihak, sudut sehadap, sudut berseberangan luar, dan sudut sepihak luar. Nah, ada hubungan antara sudut berikutnya yang ketiga yaitu sudut berseberangan dalam. Nah, dalam berseberangan besarnya sama. Misalkan contohnya ini, gambar tersebut memiliki sudut yang besarnya sama. Berikutnya ada contoh lain yaitu sudut berseberangan luar. Nah, sudut berseberangan luar yaitu besarnya sama juga. Dan berikutnya ada sudut sepihak dalam. Nah, sudut sepihak dalam berjumlah 180 derajat. Berikut ada contohnya yaitu di mana kita simpulkan gambar 1 dan gambar 2 memiliki sudut berjumlah 180 derajat. Dan sudut berikutnya yaitu hubungan antara sudut, yaitu sudut sepihak luar. Tadi kita baca tentang sudut sepihak dalam dan berikutnya kita akan bahas tentang sudut sepihak dalam. Nah, di sini ada contohnya sudut sepihak dalam yaitu berjumlah 180 derajat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal supaya kita bisa memahami. Nah, yang pertama di sini ada gambar. Nah, dari gambar tersebut pada gambar tersebut disuruh kita mencari sudut AOB dan sudut BOC merupakan sudut berperlurus. Nah, jika besar sudut AOB 60 derajat, tentukan besar sudut BOC-nya. Nah, penyelesaian tersebut kita dapat menghitung sudut AOB ditambahkan dengan sudut BOC yaitu sama dengan 180 derajat. Nah, dari hasil tersebut 65 derajat ditambah dengan sudut BOC yaitu 180 derajat, sehingga sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat, hasilnya sudut BOC yaitu 150 derajat. Nah, di sini ada sudut bertolak belakang contoh soalnya, yaitu di mana di sini ada gambar dan dijelaskan dua garis saling berpotongan membentuk 4 sudut. Nah, jika yang menjadi pertanyaannya yaitu jika salah satu sudut besarnya 120 derajat, tentukan besar sudut yang bertolak belakang dengannya. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan karena sudut AOC-nya yaitu 120 derajat, maka sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD. Maka hasilnya sudut AOC sama dengan sudut BOD atau AOC sama dengan BOD AOC, maka menghasilkan 120 derajat dengan sudut BOD sama dengan sudut BOD yaitu 120 derajat. Nah, sudut merupakan bangun geometri yang tidak dibentuk oleh dua sinar. Nah, garis yang bertemu pada satu titik dalam geometri Euclid yaitu pemahaman tentang jenis-jenis sudut. Dalam hubungan antara sudut, seperti sudut berperlurus, bertolak belakang, sehadap, dan dalam berseberangan, menjadi dasar untuk menentukan besar sudut yang tidak diketahui serta mendukung pembuktian teorema dan penyelesaian berbagai masalah geometri. Itu merupakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.